Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan nge-review lagi lanjutan manhwa ya, kesukaan kita ini yaitu Elicit chapter 262. Nah, di sini pertarungannya udah selesai nih ya guys. Aduh, meskipun di akhir sangat-sangat mengecewakan ya. Nah, kita review bentar dikit yang kemarin yang 260 itu. Akhirnya nggak terlalu ya, meskipun kita puas ya gimana dengan kehebatan Kaiden tanpa dia ngeluarin kemampuan sempurnanya, tanpa ngeluarin kemampuannya, dia sudah diakui oleh beberapa anggota tim Frame, organisasi Frame atau di 10 top di dunia, salah satunya ya ada sama siapa sih namanya, Supri, dan satu lagi Schneider pun udah mengakui kalau si Kaiden ini bisa dibandingkan dengan 10 top di dunia. Tapi dia ini belum sampai dia ngeluarin kekuatannya loh, udah bisa ngelawan Andre. Gimana dia ngeluarin kekuatan yang sebenarnya. Berarti ini ketahuan ya, kekuatannya itu lebih kekuatan Kaiden guys. Dengan pakai kekuatan nasi jiwa aja udah membuat dia makin imbang ya. Nah, jadi di chapter akhir itu kurang memuaskan karena Andre masih hidup guys ya. Jarang banget sih ya kalau di chapter Elicit ini kita ngelihat orang-orang yang kuat-kuat itu dibantai habis sama Kaiden ya. Ada waktu itu kayak organisasi di Korea, cuman mulai-mulai kesini udah jarang gue lihat-lihat ya, memakan korban maksudnya. Tapi kita lihat review yang kemarin lawan Andre itu sebenarnya kalau diteruskan juga masih, kata gue sih udah menangan Kaiden guys. Kenapa gue bilang menang Kaiden? Karena dia belum ngeluarin 100% kekuatan kemampuan sendiri guys. Itu cuman dia, bayangin loh, dia cuman gunain jurusnya dia, jurus actingnya lah ya, ke Andre. Nah, ini juga disadarin oleh beberapa 10 top dunia seperti Schneider sama Supri ya, yang dimana dia tahu Kaiden itu belum 100% ngeluarin kekuatan kemampuannya sendiri. Nah, jadi begitu guys. Mungkin chapter ini akan selesai dan mungkin akan kembali berbincang-bincang politik di anggota Frame ya. Apalagi serunya pas terakhir bilang Kaiden. Nah, di ini nih yang gue gambar ini yaitu Schneider dan muridnya. Ya, Schneider ini udah ngajuin lagi ke gimana kalau gabung ke organisasinya dia. Tapi si Kaiden masih memakai kesepakatan lama, yaitu dia ingin ngelawan 10 top di dunia guys. Ternyata dia ini emang gila-gila bertarung guys. Bakal dikasih kemewahan pun dia bodo amat ya. Bodo amat lah ya kan, yang penting gue bisa bertarung. Kemampuan emang susah kalau orang udah doyan kekuatan. Tapi beda cerita ya, dia kekuatannya bukan hanya mengambil dari segala cara, tapi mengandalkan kemampuannya sendiri. Makanya dia semakin kuat dan kuat lagi. Nah, di chapter yang berikutnya, yang sebelumnya itu ya, di akhir-akhir lucu gak sih kalian ngelihat tingkah lakunya Catherine dan Kaiden, yang dimana muridnya Andre yang itu tuh, yang awalnya di bakar atau kena senangatan listrik oleh Kaiden, kekuatan Kaiden, dia kan sampai angus tuh, yang sedang sekaratnya. Ternyata kita nggak nyangka kalau Catherine ini menendang atau gedek juga sama muridnya si Andre ini guys. Sampai di akhir pun lucu loh, Supri, si salah satu organisasi ya atau 10 top dunia ini sampai kaget nyariin kemana muridnya si Andre ini ngilang. Sampai Andre aja nggak tahu kemana muridnya, aneh kan? Andre aja sampai lupa loh. Bayangin. Nah, hebatnya Kaiden gitu. Mungkin sini sifat Andre itu emang orangnya nggak pedulian sama murid ya. Dia juga masih ngarah kekuatan. Nah, di sini pun ternyata yang menghilangkan atau membuat muridnya Andre itu pergi itu ternyata si Catherine. Ditendang langsung guys. Buset, gue kira si Kaiden ini bakalan marah kali ya, dia ngomong bajingan gitu. Ternyata enggak guys, malah disetujui dengan kelakuannya si Catherine. Wah, dua kucing gila emang nih, 2 kucing oranye, satu lagi kucing yang buntutnya hilang. Tapi guys, di sini kita ngelihatnya seru ya. Si Jiwa punya 2 guru. Sebenarnya bukan 2 guru sih, tapi udah termasuk, menurut gue udah salah satu guru ya. Apalagi si Catherine ini ngintilin terus kemana-mana Jiwa. Nah, berarti udah mau dianggap oleh sama dia orang yang terpenting ya. Mungkin karena di sisi Jiwa ini seru juga guys. Kenapa seru? Ya banyak gimana sih, ketika
di orang-orang kuat tuh lebih mengarah bukan hanya kekuatan, kadang membosankan, dia nyari-nyari yang ya seperti itulah. Jadi di chapter kita lanjut di chapter 262 ya. Nanti mungkin kita kedepannya masih ngelihat Jiwo masih di frame untuk terakhir kalinya ya, untuk menjelaskan bahwa dia itu bukan orang yang ngebunuh si nomor 6. Nah di nomor 6 ini pun kita belum tahu ya nasibnya dia, tapi kalau menurut mereka semua udah mati, udah meninggal, tapi kita nggak tahu masih sekarat apa masih bisa diselamatkan. Siapa tahu oleh Catherine bisa diselamatkan guys ya. Dan belum ketahuan juga siapa yang ngebuat si nomor 6 ini sampai meninggal ya, padahal udah kelihatan jelas kalau Duke ini akal atau yang terlibat di balik layar. Tapi Duke ini juga udah kena mental ya guys ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai Andre pun yang turun tangan pun ngelawan Kaiden pun nggak bisa apa-apa lagi ya, mungkin kekuatannya itu emang udah melebihi batas. Nah lalu di sini kita akan lanjut lagi ya guys, melihat gimana nanti semua orang kaget ternyata nongol Catherine juga ya. Dan mungkin di chapter 262 ya, 262 nih terakhir kali ya dia jumpa dengan anggota frame. Mungkin akan balik ke Korea lagi nih ya dan bercita. Tapi seru banget, meskipun gue lihat organisasinya belum terlalu ya nggak terlalu berpengaruh banget ya. Tapi gue penasaran setelah nanti di frame dia akan jalur cerita kemana lagi nih. Apakah nanti Kaiden bakalan didatang musuh-musuh yang di awal chapter itu ya? Karena seperti yang kalian bilang rumornya udah pasti tersebar nih bahwa si Kaiden ini udah memiliki murid yang bernama Jiwo. Nah, pasti banyak yang datang buat ngebunuh atau ajak duel lah si Jiwo ini. Tapi di sini Jiwo kita udah agak sedikit OP juga ya, udah kuat ya, udah ngeliat, apalagi udah dilatih oleh Kaiden. Nah di sini nanti gue pengen penasaran sama musuh-musuh lama Kaiden yang buat Kaiden sampai terpojok ya terpojok karena lawannya pun bukan satu doang guys, ada 2 apa 3 ya, pokoknya itu gabungan deh kalau nggak salah, dia dikeroyak waktu itu. Nah sampai dia terluka terpojok, jadi pasti bakal muncul lagi itu, apalagi si Kaiden ini udah ngebuat organisasi frame tempatnya sampai hancur lebur, lihat ya, meskipun cuma separuh doang, tapi ini bakalan menjadi sebuah berita yang bakal menggebarkan dunia, di mana Kaiden balik lagi bersama muridnya yang sebelumnya dia ngilang gara-gara kekuatannya mulai melemah. Bukan kekuatan mulai melemah, maksudnya dia terluka oleh sini. Nah Catherine ini belum bisa ngobatin sepenuhnya Kaiden juga guys, karena kalau sampai bisa ngobatin sepenuhnya bahaya, Catherine juga bakal menjadi lemah. Jadi pelan-pelan aja mungkin ke depannya, karena sebenarnya Catherine bisa ngobatin Kaiden, tapi ya gitu, efek sampingnya malah Catherine yang nanti bakalan melemahkan, lebih bahaya. Catherine juga nggak akan mau dia seperti itu. Makanya si Catherine mungkin masih ada di sisinya Jiwo ya, begitu sembuhin secara diam-diam. Oke. Untuk video atau chapter yang ini kita udah selesai. Nanti kita lihat lagi, tonton lebih lanjut lagi biar seru ya, sembari gambar juga nih guys. Dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.